kalian ketahui ya, bahwasanya secara umum isi proposal itu berupa usulan kegiatan. Mengapa demikian? Karena pembuatan atau penyusunan sebuah proposal itu beranjak pada suatu permasalahan. Entah itu permasalahan yang kaitannya dengan sebuah kegiatan maupun kaitannya dengan sebuah penelitian. Oleh karena itu, proposal itu bertujuan untuk memberikan sebuah sumbangsih secara singkat terkait apa yang ingin dituju, apa yang ingin dimaksud, dan apa yang ingin dijelaskan kepada pembaca atau pihak yang bersangkutan. Untuk secara khusus ya, isi sebuah proposal itu menyesuaikan dengan jenis kegiatan yang diusulkan. Maksudnya bagaimana? Ya memang ya, isi proposal dijadikan sebagai pedoman itu tidak ada ya. Lengkap atau tidak lengkapnya itu bergantung pada apa yang dibutuhkan oleh pihak yang bersangkutan. Misalkan kegiatan lomba baca puisi di sekolah, di mana pesertanya itu diambil dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sekitar sekolah tersebut. Nah, untuk isi proposal ya disesuaikan dengan tujuan kita. Kalau memang tujuan kita atau pokok permasalahan kita itu ingin mengadakan sebuah lomba baca puisi, berarti isi proposalnya terkait dengan kegiatan tersebut. Jadi harus ada apa? Satu, harus ada latar belakang. Kedua, harus ada kepanitiaan. Ketiga, harus ada rencana anggaran. Keempat, harus ada waktu pelaksanaan dan lain sebagainya ya. Jadi kelengkapan itu disesuaikan dengan jenis kegiatan yang ingin kita usulkan kepada pihak yang bersangkutan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di samping memiliki sebuah kesamaan ya antara proposal penelitian dan proposal kegiatan, itu juga ada beberapa perbedaan ya dengan kedua jenis proposal, yaitu jenis kegiatan dan jenis penelitian. Di manakah titik perbedaan tersebut? Mari kita simak bersama. Oke, ini ya, perhatikan beberapa hal dalam menganalisis isi proposal ya. Baik itu proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Kira-kira apa saja ya? Proposal itu lazimnya diajukan oleh siapa? Nah, kita harus tahu ya, proposal yang ingin kita buat itu kita mengajukan untuk siapa. Misalkan ini adalah proposal kegiatan tadi, lomba baca puisi, yang mengadakan adalah OSIS di sekolah A, berarti siapa ini adalah objek yang menerima proposal kita sebagai pihak menyetujui atau sebagai pihak yang mengetahui kegiatan lomba yang kita buat. Seperti itu ya. Kemudian hal yang kedua yaitu kepada pihak manakah proposal itu sebaiknya kita ajukan. Kalau dari sekolah itu adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Kalau di pihak yayasan itu adalah ketua yayasan atau direktur yayasan. Jadi kalau ini kaitannya di sekolah, kira-kira yang paling tepat itu kita ajukan ke ketua yayasan atau ke kepala madrasah atau kepala sekolah. Seperti itu ya. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan ya, mana yang lebih tepat. Jangan sampai kita salah memberikan proposal itu ke pihak yang tidak tepat. Mengapa demikian? Ya nanti akan terjadi sebuah gangguan ketika proses berlangsungnya lomba baca puisi, jika semua pihak yang kita tuju itu
tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, seperti itu. Misalkan lomba baca puisi, ternyata kamu menyodorkan proposal itu kepada guru bahasa Indonesia. Apakah sudah tepat? Belum tepat ya. Mengapa demikian? Meskipun kegiatannya itu terkait materi bahasa Indonesia ya, perlu kita ingat bahwasanya kegiatan itu kalau di sekolah berarti miliknya sekolah. Nah, kita harus tahu pimpinan di sekolah itu siapa. Iya, kepala sekolah atau kepala madrasah. Jadi yang paling tepat untuk menerima proposal kegiatan kita itu adalah kepala sekolah yang berhak menyetujui dan memberikan lampu hijau atau istilahnya itu ACC kegiatan tersebut. Hal yang selanjutnya yaitu apakah bagian-bagian proposal itu sudah lengkap. Nah, dilihat dari mana lengkap atau tidaknya. Kembali lagi ya ke pembahasan sebelumnya bahwasanya lengkap atau tidaknya itu bergantung pada tujuan proposal itu. Jadi isinya itu menyesuaikan dengan jenis kegiatannya. Kalau jenis kegiatannya itu adalah proposal penelitian, maka harus ada metode penelitian, harus ada kajian teori, harus ada hipotesis, harus ada definisi operasional, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan proposal penelitian. Kalau itu proposal kegiatan, yang harus kita perhatikan itu di dalam proposal harus ada waktu pelaksanaan lomba tersebut. Misalkan kalau itu kegiatan lomba baca puisi, harus ada anggaran, harus ada peserta yang diajak lomba itu siapa, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi kita harus menganalisis dari segi sistematika atau urutan daripada proposal tersebut. Hal selanjutnya yaitu adakah isinya yang masih memerlukan penjelasan. Nah, kalau memang kalian menemukan keganjalan di dalam penulisan proposal, misalkan kalian membuat suatu kalimat yang sangat singkat yang kiranya kamu sendiri itu membutuhkan penjelasan, ya harus ditambahkan penjelasan itu. Jangan sampai pihak lain itu bingung dengan apa yang kamu sodorkan dalam proposal itu. Mengapa demikian? Karena pihak yang kita sodorkan atau pihak yang bersangkutan itu belum tentu paham maksud kita. Oleh karena itu, isi dalam proposal itu harus sejelas-jelasnya dalam memberikan gambaran utuh terkait kegiatan atau penelitian yang akan kita lakukan. Hal selanjutnya yaitu dapatkah proposal tersebut dimanfaatkan. Nah, kira-kira maksudnya bagaimana ini ya? Maksudnya ya proposal kita ini dapat memberi manfaat pada pihak lain yang ingin membuat sebuah kegiatan yang mirip atau sebuah kegiatan yang mengembangkan dari kegiatan kita ini. Pada intinya, proposal kita buat tadi bisa dijadikan referensi ya, atau sumber bacaan oleh pihak atau organisasi lain. Misalkan itu kalau kita membuat ya selaku OSIS sekolah, bisa dijadikan sebuah contoh ya. Jadi seperti itu. Jadi kita membuat sebuah proposal, tidak boleh kita mempunyai mindset atau pemikiran hanya sebagai pelengkap saja ya sebagai syarat, namun kita sendiri yang membuat itu tidak paham apa yang maksud dalam proposal dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena proposal ini ibarat
nyawa ya, nyawa dari kegiatan. Jika kegiatan itu tanpa proposal ya, maka dalam proses kegiatan jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bisa dituntut. Karena apa? Kita tidak ada bukti fisik yang kuat, yang akurat terkait kegiatan yang kita lakukan atau penelitian yang kita lakukan. Dapat dipahami ya? Baik, selanjutnya yaitu coba kita perhatikan ya cuplikan proposal berikut. Nah, ini saya ambil sumber referensi contoh ini dari e-book Bahasa Indonesia kelas 11 kurikulum 2013. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian A yaitu latar belakang, bagian B tujuan pelatihan, bagian C yaitu materi pelatihan. Lanjutan dari cuplikan proposal. Bagian yang selanjutnya yaitu ada saran dan media pelatihan, dan bagian yang G atau selanjutnya lagi yaitu waktu dan tempat pelatihan. Oke, dari beberapa bagian itu coba kalian pahami, kalian baca. Kalau terlalu cepat tadi ya silakan di pause video ini, kemudian dibaca sampai tuntas ya, jangan sampai sekilas ya, dibaca di awal dan akhir saja, namun dibaca secara keseluruhan. Karena dalam menganalisis isi proposal, syarat utama kita harus membaca secara keseluruhan. Nah, saya memiliki beberapa pertanyaan ya, 2 saja. Pertanyaan pertama, termasuk jenis proposal apakah teks tersebut? Pertanyaan yang kedua, jelaskan isi proposal tersebut dalam bentuk paragraf. Untuk melatih kalian dalam menganalisis isi proposal dari contoh sebelumnya tadi. Nah, yang pertama, kira-kira contoh tadi itu termasuk jenis proposal apakah ya? Penelitian ataukah proposal kegiatan? Iya, termasuk proposal kegiatan pelatihan. Karena apa? Ya, proposalnya itu membahas terkait pentingnya melakukan sebuah pelatihan, kaitannya dengan menulis dan membaca, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan isi proposal tersebut dalam bentuk paragraf. Mengapa sebuah pertanyaan ini? Ya, untuk melatih kita dalam menjelaskan secara singkat ya maksud dan tujuan daripada isi proposal tersebut. Nah, kita lihat. Ini saya baca ya, coba perhatikan dan disimak. Proposal kegiatan ini berisi pengajuan tentang pelatihan membaca dan menulis beserta pembelajarannya. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang diikuti oleh seluruh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia se-Kabupaten Pati. Pelatihan tersebut menggunakan pendekatan partisipasif andragogi dengan metode yang variatif. Secara garis besar, teknik pelatihan ini yakni memberikan kesempatan secara luas kepada peserta untuk aktif baik teori maupun praktik terkait topik pelatihan. Penyelenggara menyediakan sarana dan prasarana yang meliputi bahan ajar, ATK, instrumen-instrumen, dan perlengkapan lainnya. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan membutuhkan waktu sebanyak 6 hari dengan rincian 6 jam tatap muka dan 4 jam studi materi terstruktur. Nah, ini saya membuat 2 paragraf ya, dimana paragraf pertama itu kaitannya dengan pelaksanaan dan paragraf kedua kaitannya dengan alur pelatihannya itu mau dibawa kemana. Dari sinilah bagaimana cara kita dapat menganalisis isi dari proposal yang
kita buat, baik itu proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Meskipun hanya 2 paragraf, namun semuanya sudah masuk di sini. Jadi jangan sampai kalau kita menjelaskan isi proposal dalam bentuk paragraf, ada hal yang tertinggal ya. Jadi silakan ambil poin-poin penting ya yang wajib disertakan dalam membuat paragraf, sehingga orang yang membaca paragraf ini seolah-olah dia itu juga merasa sudah membaca proposal yang secara lengkap itu. Dapat dipahami ya bagaimana cara menganalisis isi proposal. Nah, selanjutnya kita beranjak pada materi yang kedua, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan proposal. Dalam menyusun sebuah proposal, itu kita harus memahami selain struktural atau sistematika dari proposal yang kita sesuaikan dengan jenis proposalnya, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaannya supaya lebih lengkap dalam menganalisis sebuah proposal. Kaidah kebahasaan yang menjadi penanda proposal. Nah, ini ada kebahasaan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu adanya pernyataan argumentatif. Pernyataan argumentatif ini yaitu sebuah pernyataan opini atau alasan-alasan yang melatar belakangi proposal tersebut, baik proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Selanjutnya, bahasa yang kedua yaitu pernyataan persuasif, di mana kalau kita memberikan sebuah alasan-alasan itu logis, kita juga memberikan alasan-alasan yang sifatnya itu menarik, bertujuan untuk mengajak pihak yang bersangkutan itu menyetujui kegiatan atau penelitian yang akan kita lakukan. Jadi ibaratnya itu kita mencari pendukung yang lebih kuat. Oleh karena itu, pernyataan yang bersifat mengajak itu sangat penting. Bagaimana contohnya pernyataan yang bersifat persuasif? Misalkan terletak di latar belakang dalam proposal ya. Kami mengadakan lomba baca puisi ini supaya dapat menarik simpati peserta didik tingkat SD atau MI supaya melanjutkan pendidikannya di sekolah A, misalkan seperti itu. Jadi pada intinya kan sebagai media promosi sekolah A tersebut melalui kegiatan lomba baca puisi. Loh, apa hubungannya? Peserta datang ke sekolah, itu pastikan dia juga mengamati lingkungan yang ada di sekolah A. Oleh karena itu, sekolah A itu juga memberikan pelayanan yang baik, mengambil empati dari peserta lomba supaya dia itu bersimpati dan menumbuhkan rasa ingin tahu hingga ingin masuk ke sekolah A tersebut. Selanjutnya yaitu kebahasaan yang ketiga, kata-kata teknis. Nah, kata-kata teknis ini adalah peristilahan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan jenis proposal yang kita ajukan. Kalau memang kaitannya dengan sebuah proposal penelitian, istilah tersebut biasanya menggunakan kata-kata kaitannya dengan penelitian, misalkan metode deskriptif, kemudian hipotesis, kemudian kata observasi, dan lain sebagainya. Jadi pasti di dalam sebuah proposal itu terdapat kata-kata teknis atau istilah kata dalam bidang tertentu. Kemudian kebahasaan yang keempat yaitu kata kerja tindakan, di mana ini menunjukkan sebuah
tindakan fisik ya yang dapat dilihat. Misalkan kata mengadakan, kemudian kata mengobservasi, bernyanyi, membaca. Nah, itu kan hal yang bisa kita lihat dengan panca indera. Itulah yang dikatakan kata kerja tindakan. Selanjutnya yaitu kebahasaan yang kelima, kata pendefinisian. Di mana kata pendefinisian ini kaitannya dengan menjelaskan gambaran umum menggunakan kata-kata kopula, yaitu adalah, yakni, yaitu, merupakan, dan lain sebagainya. Kemudian kebahasaan yang keenam yaitu adanya kata perincian, di mana kata perincian ini juga ada dalam proposal, baik proposal kegiatan maupun proposal penelitian. Biasanya terdapat langkah-langkah ya atau teknik dalam proposal penelitian. Contoh saja kata meliputi sebagai berikut. Itu adalah contoh dari kata-kata perincian. Selanjutnya kebahasaan yang terakhir yaitu kata keakanan. Nah, kata keakanan ini kata-kata yang menunjukkan suatu hal yang akan terjadi atau belum terjadi namun ada rencana atau melakukannya, seperti itu ya. Contohnya, kegiatan lomba baca puisi akan dilaksanakan pada. Lah, ada kata akan dilaksanakan. Itu kan menerangkan bahwasanya pelaksanaan lomba baca puisi itu akan dilaksanakan. Kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, ini saya memiliki penjelasan kaidah kebahasaan secara detail ya di tiap-tiap kebahasaan, sekaligus contoh dan penjelasannya supaya kalian lebih memahami. Oke, ini ada kutipan, silakan dibaca. Di sini penjelasannya mengapa ini dikatakan bersifat argumentatif, buktinya mana? Ini ya. Pada kutipan tersebut terdapat sebuah pernyataan-pernyataan bersifat argumentatif. Di antaranya memberlakukan kurikulum untuk memperbaiki kondisi pembelajaran. Nah, ada kata memperbaiki. Nah, kata memperbaiki ini salah satu alasan ya mengapa penyelenggara pelatihan tersebut melakukan sebuah pelatihan yang berjudul menulis dan membaca dalam pembelajaran. Kemudian alasan yang kedua ya, ini kata mendorong pemberdayaan peran guru dan siswa dalam mengembangkan kompetensi siswa. Nah, ada kata mendorong. Ini juga bukti kata yang menunjukkan sebuah alasan atau bersifat argumentatif yang logis. Yang kedua yaitu pernyataan persuasif. Oke, ini ada kutipan, kemudian penjelasannya yaitu bersifat mengajak atau membujuk pihak yang bersangkutan untuk mengikuti atau menyetujui apa yang diusulkan penulis ya. Di samping atau kutipan samping ini menunjukkan bahwa isi proposal bertujuan untuk segera memperbaharui kurikulum terutama dalam keterampilan membaca dan menulis, sehingga ini bersifat meyakinkan ya pihak yang bersangkutan. Penjelasan terkait kata-kata teknis atau istilah ilmiah. Ini saya punya kutipan penjelasannya bahwa kata teknis itu sesuai dengan bidang keilmuan yang dibahas yang memiliki makna tertentu ya. Contohnya ada kata metode, ada kata partisipasif ya, ada kata ceramah, ada kata diskusi kelompok, ada kata peragaan dan tanya jawab. Selanjutnya yaitu
yaitu ada kata kerja tindakan. Nah, ini saya memiliki sebuah kutipan penjelasannya bahwasanya ini penggunaan kata kerja tindakan. Contohnya berlatih ya, berlatih, kemudian membaca, menulis, melakukan, dan mempresentasikan yang ada di dalam kutipan ini. Selanjutnya ada kata pendefinisian. Nah, saya ambil pada latar belakang. Tujuannya ini di samping adalah contoh penggunaan kata pendefinisian yang terletak di bagian latar belakang. Yang mana yang menunjukkan pendefinisian, yaitu kata merupakan. Nah, di sini adalah kopula ya, menjelaskan tentang sebuah definisi terkait membaca dan menulis. Selanjutnya ada kata perincian ya, dimana ini ada sebuah kutipan penjelasannya. Di samping contoh penggunaan kata perincian ya pada materi pelatihan, pada bagian materi pelatihan, yaitu ada kata-kata terdiri atas dan sebagai berikut. Ya, kita cari ya. Apakah ada? Ada. Nah, ini ada kata-kata terdiri atas. Kemudian ada kata-kata sebagai berikut. Nah, ini adalah sebuah kata yang menunjukkan arti rincian, seperti itu ya. Selanjutnya ada kata keakanan. Nah, ini kutipannya, kemudian ini penjelasannya. Nah, di samping adalah contoh penggunaan kata keakanan ya pada bagian pelaksanaan, yaitu ada kata dilaksanakan. Nah, contohnya di mana ini? Nah, pelatihan ini dilaksanakan. Nah, ada kata dilaksanakan. Nah, seperti ini ya. Ada kata dilaksanakan. Nah, sebuah rencana yang akan dilakukan. Oke, saatnya kita uji pemahaman hari ini ya. Silakan disimak untuk tes pemahamannya. Nah, ini adalah instruksi dari uji pemahaman kalian. Dengan instruksi, sajikan proposal yang telah dibaca pada format berikut. Nah, ini adalah formatnya ya. Ada judul proposal, pihak penyusun atau penyusunnya itu siapa. Jika itu tim ya ditulis semua, jika itu perorangan ya ditulis ya. Kemudian tertuju kepada siapa. Nah, maksud penulis dari proposal itu ditujukan kepada siapa? Kepala sekolah kah? Atau kepada dosen dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal yang harus dianalisis yaitu ada 7 ini ya. Silakan dicari kutipannya ya sesuai yang saya contohkan tadi. Silakan dibuat dalam bentuk PowerPoint ya, seperti yang saya contohkan. Ambil kutipannya, difoto atau di screenshot. Proposal yang dianalisis itu sesuai dengan apa yang kamu dapat dan apa yang kamu baca ya. Jadi tolong nanti dalam PowerPoint itu halaman pertama sebelum kalian menganalisis itu tolong diberikan proposal secara utuh ya, dari awal hingga akhir supaya nanti bisa dicocokkan. Dan jangan lupa di bawahnya atau di sampingnya disertai dengan alamat website kamu mengambil atau dijadikan sebagai sumber referensi atau istilahnya daftar pustaka. Dari sini dapat dipahami ya. Oke, itu tadi uji pemahaman sekaligus akhir dari video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dari awal hingga akhir bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama konten belajar ID.
dan nantikan video pembelajaran berikutnya.